Halo sobat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Inilah 7 cara sederhana menjaga kesehatan hati yang sedikit orang tahu. Hati atau liver adalah organ vital dan terbesar dalam tubuh kita. Bila ada gangguan pada hati, terkadang timbul rasa nyeri pada bagian ini. Untuk mencegahnya, kita harus tahu cara menjaga kesehatan hati. Mengapa hati merupakan salah satu organ terpenting dalam tubuh? Sobat harus memahami betapa pentingnya organ ini bagi tubuh. Hati memiliki lebih dari 100 fungsi yang mengatur keseimbangan tubuh. Kemampuan multitasking hati menjadikannya salah satu organ tersibuk di tubuh bersama dengan otak, jantung, dan ginjal. Nah, apa saja tugas dari hati yang bekerja ekstra ini? 1. Pelindung tubuh dan alat pembersih racun atau detoksifikasi. Hati bertindak sebagai perlindungan tubuh terhadap bahaya dari luar. Di organ ini, berbagai jenis racun, residu obat, alkohol dan zat berbahaya yang dihasilkan tubuh diubah menjadi zat netral, sehingga menjadi unsur yang dapat diterima oleh organ lain. Hati mengubah produk limbah dan racun menjadi empedu dan urin, dan membersihkan darah sebelum racun mencapai organ sensitif seperti fungsi otak. Berbagai zat ini kemudian dikeluarkan melalui ginjal dan usus. Inilah yang disebut proses detoksifikasi. 2. Pabrik serbaguna. Hati bertanggung jawab untuk menghancurkan sel darah merah tua. Sel darah merah yang sudah berusia 120 hari harus bergerak ke organ hati untuk melakukan difusi atau peleburan diri karena tidak dapat lagi berfungsi dengan baik. Hati memecah sel darah merah tua dan mengubah hemoglobin pembawa oksigen dalam sel darah merah menjadi bahan empedu. Hati menghasilkan sekitar 1 liter empedu per hari. Jumlah ini dikirim ke kantong empedu untuk digunakan lebih lanjut. Nantinya, empedu ini dikeluarkan melalui usus untuk memperlancar proses pencernaan. Selain itu, hati juga memiliki fungsi sebagai pengatur kadar asam amino. Asam amino ini berperan dalam produksi protein, yang kemudian berguna untuk memperbaiki jaringan dalam tubuh. 3. Kontrol lalu lintas tubuh. Nutrisi yang dicerna oleh usus halus berjalan ke hati sebagai pusat pengumpulan. Hati memiliki kemampuan untuk memproduksi, menyimpan dan mendistribusikan gula atau glukosa ke seluruh bagian tubuh. Glukosa disimpan di hati sebagai glikogen. Glikogen hati dilepaskan sesuai dengan kebutuhan jaringan. Hati juga memantau kadar kolesterol darah, memprosesnya, dan memproduksinya sesuai keperluan. Kolesterol dibuat di hati dari asam asetat. Seperti lipoprotein plasma, armada ini juga membawa trigliserida yang juga diproduksi di dalam hati. 4. Sebagai pengolah vitamin dan imunitas tubuh. Hati berperan dalam pengolahan vitamin, terutama vitamin D. Proses pengaktifan vitamin D dilakukan oleh hati bersama dengan ginjal. Hati juga memiliki sel yang berfungsi sebagai pusat sistem kekebalan tubuh yang disebut sel Kupfer. Sel Kupfer membentuk 15% dari massa hati dan 80% dari total populasi sel kekebalan. Sel-sel ini sangat penting untuk melawan bakteri, virus, dan kerusakan lain di luar tubuh. Ini penting dalam perang melawan infeksi. Cara menjaga kesehatan liver. Ada banyak cara sederhana untuk melindungi hati kita. Kita tentu tidak ingin fungsi hati yang banyak itu menjadi kacau saat terganggu. Banyak penyakit liver yang bisa kita cegah dengan langkah sederhana ini. Apa saja sih yang bisa dilakukan? Berikut langkah-langkahnya. 1. Vaksinasi sejak awal. Hepatitis merupakan sejenis infeksi hati, dapat dicegah dengan vaksinasi yang tepat sejak dini. Seperti vaksin hepatitis B yang diberikan sejak lahir dan dilakukan dalam beberapa tahap. Begitu juga dengan vaksinasi hepatitis A, yang mencegah sobat terkena penyakit tersebut. Inilah pentingnya vaksinasi hepatitis. Bawalah bayi dan anak sobat ke dokter atau fasilitas kesehatan setempat seperti posyandu untuk mendapatkan vaksinasi rutin agar kekebalan hati lebih baik menghadapi serangan penyakit hati. 2. Minum banyak air. Air membantu membuang racun dan peningkatan penyerapan nutrisi. Minum air dalam jumlah yang diperlukan juga dapat membantu menghilangkan efek samping selama pengobatan atau perawatan. Namun, perlu juga dicatat bahwa jika sobat sudah menderita sirosis, seperti hati yang menyusut,
Maka sobat harus mengurangi jumlah air minum agar tubuh tidak terlalu banyak mengandung cairan. 3. Makan makanan bergizi. Jenis dan pola makan yang tepat dapat membantu hati mengatur metabolisme dengan baik. Selain itu, dapat membantu mengurangi beban kerja organ hati sobat. Pelemakan hati atau fatty liver terjadi karena kita tidak mengatur jumlah lemak dan karbohidrat yang kita konsumsi. 4. Hindari alkohol. Alkohol dapat menyebabkan penyakit hati atau sirosis. Alkohol juga dapat menyebabkan kanker hati dalam jangka panjang. Karena itu, hindari alkohol untuk kesehatan hati. Kanker hati adalah tumor ganas yang disebabkan melemahnya fungsi sistem imun itu sendiri dan melemahnya fungsi detoksifikasi hati. Sehingga kerja hati tidak mampu mengeluarkan toksin atau racun dari dalam tubuh. Dalam hal ini toksin menumpuk di hati dan membentuk massa abnormal atau massa yang menjadi kanker hati. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mengeluarkan racun dari dalam tubuh yang merupakan sumber utama dalam penanganan pengobatan kanker. 5. Hati-hati saat konsumsi obat. Seperti dibahas pada ulasan sebelumnya, hati berfungsi untuk mengubah obat menjadi zat aktif atau netral. Banyak obat bebas yang bisa menjadi racun bagi hati jika dikonsumsi secara berlebihan dan tanpa aturan yang jelas. Berhati-hatilah saat memilih obat atau suplemen makanan apapun. Ini kan memperburuk kerusakan fungsi hati. Karena itu, selalu konsultasikan dengan dokter sobat sebelum memulai terapi atau mengonsumsi suplemen makanan. 6. Hindari zat beracun. Sobat mungkin terpapar zat beracun saat melakukan aktivitas tertentu, seperti membersihkan rumah atau kamar mandi. Ini karena ada beberapa produk pembersih dan aerosol mengandung bahan kimia berbahaya. Jika terpaksa menggunakannya, pastikan ruangan yang sobat bersihkan berventilasi dan jangan lupa untuk selalu memakai masker dengan baik dan benar. 7. Hindari penderita hepatitis B. Jangan salah, hepatitis B juga bisa menular. Terutama bagi yang belum divaksinasi. Infeksi hepatitis disebabkan oleh virus hepatitis B. Biasanya tidak berlangsung lama di tubuh penderita dan dapat hilang dengan sendirinya tanpa pengobatan. Namun, infeksi hepatitis B juga dapat berlangsung terus-menerus atau menjadi kronis pada tubuh seseorang. Kondisi ini disebut dengan infeksi hepatitis akut atau hepatitis B akut. Itulah berbagai cara yang bisa sobat lakukan untuk menjaga kesehatan jantung. Jangan ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter jika sobat mulai merasa tidak enak badan di sekitar hati. Semoga informasi ini dapat memberikan sedikit wawasan kepada sobat semua tentang bagaimana cara menjaga kebugaran tubuh kita agar sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menyimak video ini dan sampai ketemu di video kami selanjutnya. Bye-bye.